Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah karramakumullah. Kita mulai pengajian singkat kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang terhormat, ayat yang kita bacakan sebentar ini adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Saya yakin ayat ini biasa kita dengar, yang bila diterjemahkan maka redaksinya sebagai berikut: wahai manusia. Berarti ini umum. Manusia ini kadang diungkapkan dengan ya bani Adam, itu manusia juga. Dipanggil Allah manusia, kita termasuk di dalamnya. Maksud Allah memanggil kita untuk mengatakan satu perintah. Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa saja yang ada di bumi ini, yang halal dan yang thayyiba. Yang halal itu ditentukan oleh syarak. Dalam hadis disebut Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Yang halal itu jelas ketentuannya, berarti ada di dalam ayat atau ada di dalam hadis atau pada kedua-duanya halal. Tetapi thayyiba itu tidak disebutkan lagi secara eksplisit di ayat, karena thayyiba itu tidak berlaku sama untuk semua orang. Beda dengan halal. Halal itu berlaku sama, tapi thayyiba tidak berlaku sama. Thayyiba untuk seseorang belum tentu thayyiba untuk yang lain. Bahasa kita ada pantang. Halal tapi pantang. Pantang saya makan, tidak boleh saya makan, berarti tidak thayyiba sekalipun halal. Ayat ini menyuruh kita kedua-duanya harus jadi perhatian. Ya. Halal dan thayyiba. Itu satu. Jadi artinya bagian pertama Allah memerintahkan. Kulu itu sigatnya dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Maknanya dalam usul fiqh disebut al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada perintah itu memfaedahkan wajib. Wajib memakan yang halal dan wajib memakan yang thayyibah. Kedua-duanya sejalan. Itu satu. Sekali lagi di sini ada perintah.
Lalu penggalan kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kamu. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk itu biasa kita. Memang berarti ini biasa saja. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti. Berarti ada larangan. Dalam tata bahasa disebut fi'lun nahyi. Fi'il yang mengandung larangan. Dalam usul fiqh disebut ini nahi, yang memunculkan kaedah al-aslu fin nahyi lit tahrim. Kalau ada nahi itu memfaedahkan haram, berarti haram mengikuti setan. Nah, saya yakin ini biasa kita dengar. Tapi barangkali ada yang tidak biasa atau kurang biasa. Kenapa digandengkan di sini antara perintah memakan yang halal dan thayyibah dengan larangan mengikuti setan? Dalam kajian ilmu balaghah ini namanya attibaq. Pergilah ke sana tapi jangan. Itu attibaq, menggandengkan dua yang berlawanan. Sudah diberi kebebasan, makanlah yang ini, yang halal, yang thayyibah, makanlah. Tapi jangan ikuti langkah-langkah setan. Ada apa sebenarnya? Justru kadang sering atau bahkan banyak kita terjerumus dalam memilih makanan yang halal dan thayyibah. Sudah ketemu, kita lupa diri. Berarti itu langkah-langkah setan. Dalam contoh pergi ke pesta, beragam makanan, bermacam-macam makanan yang disediakan di sana. Lalu kadang kita, ini kan tidak boleh saya makan, tapi sesekali tidak apa-apa. Ini berarti sudah khutwatun min khutuwatis syaitan. Itu dalam hal mengkonsumsi. Dalam hal mendapatkannya begitu juga. Ada dua yang disebut Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Ya Rasulullah, usaha apa yang terbaik? Kata Nabi, ala amalur rajuli biyadi. Seseorang bekerja langsung dengan mempergunakan tenaganya. Wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur. Nah, jual beli yang mabrur itu dipujikan tuh. Cuma mabrur. Sama dengan haji. Haji itu kan mabrur. Jadi jual beli mabrur. Hanya dua pekerjaan itu yang ada mabrurnya, selain tidak. Kalau umroh tidak ada istilah mabrur, walaupun sering dipakaikan orang ke haji. Ya, pergi haji ya, selamat, pergi umrah ya, selamat menunaikan umrah. Semoga menjadi umrah mabrur. Enggak ada. Ya, berarti paling tidak umrah makbulah ya. Umrah yang diterima. Ya. Jadi jual beli yang mabrur berarti jelas halalnya. Jelas halalnya. Berarti ketika disebut Nabi yang halal itu jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, yang tidak jelas antara keduanya itu perkara-perkara yang syubhat. Datang saja orang membagikan uang mana? Ambil sajalah, itu masuk syubhat. Apalagi umpamanya sekarang datang orang memberi persyaratan, ya. Ini ambil uang saya, ambil beras ini, ambil sembako ini, tapi ada tapinya, berarti kayak masuk syubhat. Dan bisa agak lebih ramai lagi nanti. Kata Nabi, faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang
selalu mengambil yang syubhat, gemar mengambil yang syubhat, berarti sama dengan gemar mengambil yang haram. Berarti ketika itu dilakukan, maka termasuklah orangnya yang memperturutkan syaitan. Ini diperingatkan Allah. Silahkan ambil sebanyak-banyak yang halal dan thayyibah, tapi ketika mengambil yang halal dan thayyibah ini dijaga, jangan sampai dimasuki oleh syaitan. Yang terhormat, inilah pengajian kita, dan sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan bahwa saya di masjid ini dulu sejak tahun 1981 kuliah di sini, dan tidak saja kuliah 5 tahun 1982 sampai 1987 saya memegang brankas masjid ini. Setelah itu saya berkarir, dan ingin saya sampaikan bahwa semenjak tanggal 3 Februari kemarin kepada saya sudah diserahkan pemerintah keputusan Menteri Agama dalam pengangkatan guru besar. Jadi alhamdulillah berkat doa semua, ya sekarang sudah ada penghargaan, ya gelar guru besar, ya profesor. Ya terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.